Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bersama saya Syarif Faris. Saya dari Manajemen Semester 6 Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oke, di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai materi manajemen perbankan. Oke, di sini manajemen perbankan yang pertama ada peta maps dulu ya. Ada yang pertama ada jenis. Yang di sini ada jenis perbankan itu sendiri, ada konvensional, syariah. Terus ada produk-produk dari perbankan itu sendiri. Yang pertama itu ada tabungan, deposito, giro, dan kredit. Terus materi selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank sendiri itu ada asuransi, koperasi, pegadaian, dan pasar modal. Terus materi selanjutnya ada prudent banking. Prudent banking ini kayak peraturan yang diturunkan oleh BI dan OJK. Terus selanjutnya di sini ada manajemen risiko. Ada manajemen risiko sendiri, itu ada performance bank sendiri, terus ada kreditur, ada debitur, dan ada literasi keuangan. Selanjutnya di sini ada pengertian dari manajemen perbankan. Perbankan itu sendiri adalah proses pengelolaan dan pengendalian sumber daya bank untuk mencapai tujuan strategis dan operasionalnya. Ini mencakup berbagai aspek operasional, keuangan, dan kepatuhan yang diperlukan untuk memastikan bahwa bank beroperasi secara efisien, menguntungkan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada struktur industri perbankan. Yang pertama ada bank komersial. Bank komersial merupakan lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan retail dan komersial. Selanjutnya ada bank investasi. Lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan, corporate, dan investasi. Yang ketiga ada bank sentral. Adalah institusi yang bertanggung jawab atas peraturan dan pengawasan sistem keuangan suatu negara. Yang keempat ada lembaga keuangan non-bank, merupakan entitas keuangan yang tidak memiliki lisensi perbankan tetapi menyediakan layanan keuangan yang serupa dengan bank. Yang kelima ada pasar keuangan, merupakan tempat di mana individu, perusahaan, dan pemerintah dapat melakukan transaksi keuangan. Yang keenam ada perusahaan fintech. Perusahaan fintech itu sendiri adalah perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan. Selanjutnya ada produk dari perbankan. Yang pertama ada tabungan. Tabungan adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dan mengakses dana mereka dengan mudah. Yang kedua ada deposito. Produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menempatkan dana mereka dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang tetap. Dan yang ketiga ada giro, adalah merupakan sebagai surat perintah yang dikeluarkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tempat yang melakukan aktivitas menabung. Yang keempat ada kredit. Kredit sendiri merupakan pemberian pinjaman atau pembiayaan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri adalah upaya untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisir. Jenis-jenis risiko sendiri itu terdiri dari risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko bahwa peminjam tidak akan mampu mengembalikan pinjaman. Bank menggunakan analisis kredit untuk mengevaluasi kelayakan peminjam. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Dan yang ketiga ada risiko operasional. Risiko operasional sendiri merupakan kerugian akibat kegagalan internal seperti kesalahan manusia, sistem, atau proses, termasuk juga risiko hukum dan reputasi. Dan yang terakhir ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas sendiri merupakan ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek karena ketidakmampuan mengakses dana yang diperlukan. Selanjutnya ada alat manajemen risiko.
yang terdiri dari tiga. Yang pertama ada Value at Risk atau VAR, merupakan metode untuk mengukur potensi kerugian dalam portofolio keuangan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada Stress Testing, merupakan simulasi skenario ekstrim untuk mengevaluasi ketahanan bank terhadap kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Yang terakhir ada diversifikasi, merupakan mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai aset atau sektor yang berbeda. Selanjutnya di sini ada financial technology atau fintech. Fintech merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang bertujuan untuk mengubah cara nasabah mengakses status finansial. Inovasi dalam fintech sendiri itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada blockchain. Blockchain merupakan teknologi ledger terdistribusi yang mendasari cryptocurrency seperti Bitcoin, memberikan keamanan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Yang kedua ada pembayaran digital. Pembayaran digital sendiri merupakan layanan seperti e-wallet, contohnya GoPay, OVO, dan mobile payment yang memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Ya, ada robo advisors, merupakan platform otomatis yang memberikan saran investasi berdasarkan algoritma, menawarkan solusi investasi yang efisiensi dan biaya rendah. Selanjutnya ada prudent banking. Prudent banking merupakan asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank wajib bersikap hati-hati dalam menjalankan usahanya untuk melindungi dana masyarakat yang dipercaya kepadanya. Prinsip-prinsip prudent banking sendiri itu ada tiga. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan memastikan bank memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Yang kedua ada manajemen risiko yang ketat. Merupakan mengadopsi kebijakan dan prosedur yang mengurangi risiko dan menjaga keberlanjutan operasi bank. Dan yang terakhir ada Basel III, kerangkaian regulasi internasional yang memperkenalkan standar untuk kecukupan modal, likuiditas, dan pengelolaan risiko. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya tahan bank terhadap guncangan keuangan. Oke, selanjutnya di sini ada keuangan global. Komponen keuangan global sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama, transaksi falas, merupakan perdagangan mata uang asing yang memungkinkan bank dan perusahaan melakukan transaksi internasional. Yang kedua ada perbankan lintas batas, merupakan penyediaan layanan perbankan di berbagai negara, termasuk layanan perbankan korporat dan investasi internasional. Dan yang terakhir ada pengelolaan aset global, yang merupakan manajemen portofolio investasi yang mencakup berbagai pasar dan instrumen keuangan di seluruh dunia. Di keuangan global sendiri itu memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang pertama ada perbedaan regulasi. Ini merupakan variasi dalam peraturan dan kebijakan antara negara dapat mempengaruhi operasi bank internasional. Yang kedua, risiko politik. Risiko politik sendiri merupakan ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Yang terakhir adalah fluktuasi nilai tukar, merupakan perubahan nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan risiko operasional bank itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Yang pertama ada perbankan konvensional. Perbankan konvensional berdasarkan sistem bunga, bank memberikan pinjaman dan mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibebankan kepada peminjam. Produk dari perbankan konvensional sendiri itu beragam produk seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan kartu kredit yang mengenakan bunga. Selanjutnya perbankan syariah. Perbankan syariah ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah, melarang riba atau bunga, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram atau dilarang oleh hukum Islam. Produknya sendiri itu ada mudharabah, merupakan kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain keahlian dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Yang kedua ada musyarakah, merupakan kemitraan di mana dua pihak atau lebih menyediakan modal dan berbagi keuntungan serta resikonya sendiri.
Dan yang ketiga ada murabaha, merupakan penjualan barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati, di mana bank membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan. Oke, segitu saja dari saya. Kita next ke video selanjutnya yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.